Ramai pembicaraan ETF spot Bitcoin kembali membuat harga kripto nomor satu itu melejit melewati major resisten di angka 32.000 dan sesuai perkiraan dari uang receh, harga tertahan pada level area 35.000 yang merupakan tahanan Bitcoin pada pergerakan sebelumnya. Kemanakah arah Bitcoin selanjutnya? Dan apakah yang sebenarnya terjadi di balik layar Bitcoin ETF spot? Simak penjelasan selengkapnya di channel Uang Receh. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Kita mulai pembahasannya dari flashback kemenangan Grayscale versus SEC pada akhir Agustus tahun 2023. Berkat kemenangan itu, SEC diberikan waktu untuk berpikir dan memutuskan terkait pengajuan ETF spot milik Grayscale dalam waktu 45 hari. Dan tepat tanggal 13 Oktober tahun 2023, harusnya sudah ada keputusan terkait pengajuan tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada pengumuman resmi tentang hal tersebut, baik dari sisi SEC atau dari sisi Grayscale. Di sini Uang Receh sudah rimak sebenarnya dengan garis putus-putus warna merah tepat tanggal 13 Oktober. Dan Uang Receh juga sudah buat videonya. Buat kalian yang belum menonton untuk video dari Uang Receh yang berjudul Kejutan Bitcoin ETF Spot tanggal 13 Oktober, silahkan kalian bisa tonton terlebih dahulu ya. After tanda tanya besar yang terjadi antara Grayscale versus SEC inilah muncul untuk pertama kalinya postingan dari Cointelegraph di situs E yang menyatakan bahwa IBTC atau iShares Bitcoin Trust milik BlackRock disetujui oleh SEC. Berita tersebut rilis pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, tepat 3 hari setelah tanggal 13. Dan kabar tersebut berhasil membuat harga Bitcoin itu lompat dari level 27.000 sampai menyentuh ke level 30.000. Dan tak selang lama setelah berita tersebut muncul, akhirnya BlackRock muncul dan membalas berita tersebut adalah sebuah kesalahan, teman-teman. BlackRock itu mengatakan aplikasi ETF miliknya itu masih dalam review oleh SEC dan belum ada pengesahan. Alhasil, Bitcoin kembali terkoreksi ke level 28.000. Dan Cointelegraph pun langsung mengkonfirmasi hal tersebut dengan permintaan maaf atas penyebaran informasi palsu dan dampak yang telah ditimbulkan, teman-teman. Perlu kalian ketahui, pada saat itu banyak pemain di future market yang mengambil posisi long ataupun short kena likuidasi. Totalnya ada 65 juta yang terlikuidasi, teman-teman. Yang jadi pertanyaan dari Uang Receh, apakah sebenarnya yang ditweet oleh Cointelegraph tersebut adalah sebuah kebenaran yang dirahasiakan? Artinya, publik memang tidak diberitahu soal keputusan yang sudah deal di balik layar antara SEC, Grayscale, BlackRock, dan para big fund lainnya. Uang Receh semakin yakin pada saat ada postingan dari Eric Balchunas, seorang analis dari Bloomberg, yang memposting gambar dari situs DTCC mengenai IBTC milik BlackRock yang sudah rilis. Perlu kalian ketahui, DTCC adalah kepanjangan dari Depository Trust and Clearing Corporation, sebuah lembaga penyimpanan dan clearing yang berbasis di Amerika Serikat. Lembaga ini biasanya dijadikan sebagai lembaga awal untuk sebuah aset kelas, menggalang modal bagi investor awal sebelum benar-benar dirilis ke publik. Kalian perhatikan gambar di samping ini, teman-teman. Ada nama aset yaitu IBTC yang berupa iShares Bitcoin Trust, diikuti dengan kode dari aset tersebut. Nama lengkap dari aset tersebut yaitu iShares Bitcoin Trust SHS dengan kode 2869. Ada huruf D dan di belakang itu ada huruf Y. Tak berselang lama setelah postingan tersebut, situs DTCC tiba-tiba tidak bisa diakses. Setelah situs tersebut bisa diakses kembali, IBTC milik BlackRock hilang dan tidak tercantum ke dalam daftar.
Tidak berhenti sampai di situ, di tanggal 25 Oktober, situs DTCC kembali melisting IBTC. Tapi pada postingan kali ini sepertinya ada sesuatu yang berbeda, yaitu huruf di belakang kode terakhir teman-teman. Di awal kita melihat huruf tersebut adalah Y dan terakhir setelah diposting ulang hurufnya berubah menjadi N. Perlu kalian ketahui, arti dari huruf N adalah produk itu belum dapat ditukar atau belum dapat di-redeem karena belum aktif di perdagangan. Lantas, apakah arti huruf Y adalah kebalikannya? Dan mengapa kode tersebut tiba-tiba diganti? Hanya DTCC lah yang tahu akan hal tersebut teman-teman. Kita lanjut ke price action time frame daily. Sentimen positif dari ETF spot membuat Bitcoin masuk ke dalam struktur strong bullish dan mengangkat harga Bitcoin dari tanggal 16 Oktober itu naik sekitar 30%. Dan sebenarnya hal ini sesuai dengan analisa dari uang receh pada time frame weekly, di mana uang receh berpendapat Bitcoin itu punya potensi untuk mengejar ke wave kelimanya, yaitu berada pada area sekitar 36.000 teman-teman, yang merupakan support dari Januari tahun 2022, dan sekaligus pergerakan kenaikan kali ini itu menutup wave kelimanya. Dan sekarang hal tersebut bisa dibilang valid karena kalau kita melihat highest point yang terjadi pada Bitcoin itu sempat menyentuh ke level 35.100 dan itu sudah menyentuh ekor dari penutupan candlestick pada bulan Januari tahun 2022. Jadi, apakah after kenaikan Bitcoin ini akan ada koreksi sehat sebelum Bitcoin itu lanjut untuk rally lagi? Pergerakan naik impulsif Bitcoin kali ini menurut uang receh banyak meninggalkan fair value gap yang kemungkinan akan mencoba diisi oleh Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya ada pada area 30.400 sampai 32.800, dan kalau kita gunakan Fibonacci retracement ditarik dari swing low-nya menuju ke swing high-nya, ada potensiali Bitcoin bisa koreksi wajar sampai menyentuh ke kisaran Fibo 0,5 sampai Fibo 0,618 yang merupakan golden ratio dari Bitcoin, berada pada area 29.775 sampai 30.784. Sekali lagi, ini adalah skenario dari uang receh, dan uang receh tidak berharap Bitcoin untuk turun. Tapi tidak ada salahnya kalau kita selalu melihat resiko yang kemungkinan bisa terjadi di market Bitcoin. Selain itu, kalau koreksi Bitcoin hanya sebatas untuk retest ke bagian resisten become support pada level 32.000 dan area 32.000 ini ternyata di respect oleh buyers, maka ada kemungkinan Bitcoin akan kembali rally. Dan menurut uang receh, tujuannya adalah untuk mengejar ke bagian neck resistennya yang berada pada level 45.000, yang menurut uang receh lagi adalah area major resisten. Karena dari area tersebut kita melihat Bitcoin pada tahun lalu itu mendapatkan rejection yang cukup besar. Kesimpulan dari video ini, uang receh rasa ada rahasia besar di balik ETF spot, baik itu dari SEC, BlackRock, Grayscale ataupun para big fund lainnya, antara disetujui ataukah tidak. Tapi uang receh rasa ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan naik turunnya Bitcoin. Dan kalau benar-benar sudah disetujui, yang jadi pertanyaan, apakah menurut kalian harga 35.000 itu murah untuk BlackRock ataupun para big fund lainnya? Kalau tidak cukup murah, kalian harus berhati-hati. Akan ada skenario lain untuk membuat harga Bitcoin itu turun lagi. Dan after itu, mereka akan melakukan serok. Dan setelah itu, barulah muncul berita super positif, yaitu pengesahan Bitcoin ETF spot. Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar tentang hal tersebut. Thanks for watching till the end. See you on the next video.